Halo semuanya, aku Kevin Andrean dan aku lagi bareng Richard F2. Itu dia para karyawan tangan. Jadi Richard F2 ini adalah salah satu apa pen? Jadi apa nih? salah satu tonggaknya Jenaka. Buset. Tonggak nggak tuh? Kan salah satu pembuatnya Jenaka. Dia tak undang untuk ngobrol lah sebentar ya. Aku pun nggak tahu sebenarnya apa yang mau diobrolin sama Kevin hari ini. Tapi aku tetap datang aja. Itu namanya loyalitas tanpa batas, nggak ada hubungannya sih. Anjing. Ingat gak Ki waktu aku malam-malam ngechat gitu yang mana nih? Sebenarnya kan Jenaka udah punya podcast tuh sendiri. Yang 6 atau 7 episode. Terus aku chat Ki tadinya gimana kalau podcastnya ini dirubah jadi 2 orang aja yang ngomong. Ya akhirnya dapat nanya nih sama aku. Tapi akhirnya aku kayak buatnya bagusnya di YouTube ku aja sih. Oh. Soalnya karena yang podcastnya Jenaka tuh kan 6 atau 7 orang tuh di sana juga. Ya. Kadang campur-campur gitu suaranya. Jadinya susah ngeditnya. Susah ngeditnya campur-campur terus ngumpulin orangnya susah juga. Benar sih. Jadi waktunya juga kan kita harus ada yang kerja, ada yang lain-lainnya. Jadi kalau mau bareng ke semua agak sulit ya. Pasti ada aja yang lolos satu gitu kan. Makanya aku coba buat di YouTube kok aja. Dan juga aku pengen pembahasannya luas sih. Sabar loh, aku mau ngasih lihat ke sesuatu. Apa tuh? Ini dia. Apa dikeluarin nih? Waktu itu kan aku minggu lalu tuh udah sempet belajar bikin karpet. Dan aku bikin ini dia. Sabar dulu. Aku masa lagu Jenaka diinjak-injak aja. Nah itu dah, aku sekarang ini mau minta izin sama Kir. Boleh nggak tak injak-injak dipakein karpet kaki di bawah tempat kerja tuh bagus. Ini sebenarnya penghinaan apa sih? Dan compang-camping lagi kayak. Tapi karya seni sih sebenarnya, cuman kalau diinjak-injak ya nggak apa-apa aja sih sebenarnya. Biasanya kita tempel di tembok, ini sekarang diinjak-injak, tapi oke sih kalau menurutku. Untuk orang yang biasa gambar ini termasuk tidak sangat rapi ya lihat. Ya Kanggo. Tapi masih banyak yang copot-copot nih Ben. Ini bulu anjing. Bahannya apa nih? Nggak penting nih, biarin aja. Ini tinggal kita taruh sini. Nah, agak kurang rapi dikit potongannya tapi ya oke lah. Masih bisa. Jadi kalau ada yang mau mesen, ya Kanggo udah segini. Enggak. Ambil. Dah jadi gitu. Tadinya kan aku mau taruh Jenaka tapi nggak jadi. Jadinya kita aja ngobrol berdua. Iya. Tapi karpet tadi bagus. aku cuma mau ngasih lihat aja hasil karya ya. Karya pertama. Coba-coba. Bahkan aku masih liatin sampai sekarang nih karpetnya. Kok ada idenya. Tapi potongannya agak kurang rapi sih Ben. Oke, udah selesai aja lah. Susah ya, berat dia. Terus gimana Cat minggu ini Cat? Ya. Baik-baik aja. Kalau dibilang baik sih ya nggak juga lah. Capek sibuk kerja no bilang. Capek mental. Mana makin berat aja tekanannya di tempat kerja, buset, jadi curhat. Kayak berarti nggak ada nge-gym? Agak jarang sih belakangan ini. Ya. Aku sih kepengennya biar rutin tuh kayaknya harusnya dapat seminggu 2 kali gitu ya kan. Cuman kok kayaknya terbentur aja jadwalnya. Mau pulang kerja udah mau selesai kerja kayak udah malam gitu mau gym kan. Kalau di sana sih kendalanya ya. Jadi ingat yang dulu tuh kayak kok dulu bisa ya. Dulu kira rajin banget. Gym. Iya sih. Apalagi emang dulu kan tujuannya emang kayak mau nurunin berat badan. Gitu. Richard nih dulu termasuk lumayan orang yang gendut katanya. Gendut dah bilang ya. Kalau berisi. Obesitas kelas 1 sih. Obesitas kelas 1. Itu udah diklaim dokter atau kayak self-claim? Itu self-claim. Klaim sendiri sambil cari sumber di internet. Gimana tuh? Rentang berat segini tuh udah masuk apa ya? Kan dia ada ukurannya tinggi badan sama berat badan. Kalau rentangnya segini tuh normal nggak? Atau dia
mulai gemuk nggak atau udah obesitas kelas 1 gitu jadinya. Oh, berarti kayak jadinya ada kayak kategorinya jadi masuknya dia. kayak tinggimu segini, beratmu idealnya harusnya segini kan gitu biasanya. Iya, harusnya segitu sih. Terus gimana cerita perjalananmu buat jadi kurus tuh? Dulu. Jadi kayak gini lah sekarang. Tapi sekarang masih sih karena udah terlalu sering makan sekarang ya. Jadi udah mulai terasa kayak aduh badanku berat nih gitu. Makanya kayak kepengen lagi dah gitu. Pengen lagi kayak olahraga nih gitu sebenarnya. Nge-gym tapi entah kenapa kayak waktunya agak susah banget diginiin. Tapi enggak sih itu alasannya sebenarnya. Berarti sebenarnya alasan nge-gymmu pertama itu cuma buat ngurusin badanmu aja. Bukan cuma itu sih, terus? karena aku ngerasa kayak waktu itu tuh udah mulai ada sakit. Sakit apa? Sakit tuh aku ingat kan soalnya ada riwayat keluargaku yang diabetes. Oh. Diabetes itu bikin maaf aja nih ya kakinya ada saudaraku nih diamputasi gitu. Terus kok saudaraku ada juga. bener ya. Nah, makanya dari situ aku udah takut. Karena apa? Soalnya waktu itu kan aku masih suka minum alkohol nih. Banyak alkohol lah. Sampai sekarang sih masih suka minum alkohol. Tapi waktu itu emang banyak banget suka minum alkoholnya. Dan teman-temanku nih pas ya semi tidak sadarkan diri lah. Bilang ini, kakiku kan banyak lukanya tuh. Terus koreng lah bahasa Indonesia koreng lah. Terus dilihat kok nggak sembuh kakimu nih gitu. Diabetes nih langsung diponis katanya ditakut-takutin diponis tuh diabetes nih gitu. Nah besok aku berpikir masa iya ya gitu. Berpikir aku lama nih masa iya sih sampai diabetes gitu. Akhirnya besoknya aku ngecek itu karena kalau cek diabetes asam urat dan yang lain sebagainya. Ke dokter? Iya. Yang diginiin jarinya di jari itu ditusuk tuh kan akurat ya? Aku kurang tahu sih soalnya syaratnya tuh puasa sehari sebelumnya 8 jam Pak sehari 8 sebelumnya. 8 jam kayaknya. Aku dapet tuh katanya lebih bagus kalau pagi-pagi yang belum makan gitu ngetes darah darahnya kan. Tapi sih aku sih puasa ya dari kemarinnya gitu. Nah syukurnya nih nggak ada kayak masih aman lah masih aman. Tapi dari situ aku mulai bertekad kayak aku mau nurunin berat badan deh mulai dari sini gitu ceritanya. Karena terpacu sakit sih gitu kayak. Berarti itu mulai langsung dari gym atau mulai dari mana duluan? Aku emang dari dulu suka nge-gym ya, tapi bahkan sebelum nurunin berat badan ini emang suka nge-gym tapi ya agak ngawur lah maksudnya. Cuman nge-gym nih banyak, nge-gym nih sehari misalnya, tapi makan gitu. Karena saking laparnya kan abis nge-gym tuh makannya nggak terkontrol gitu, sembarangan jadinya. Terus gimana akhirnya dari mana nemuin itu? Karena aku juga nge-gym. Dari mana aku nemuin apanya dulu nih? Metodenya ya. Aku nih lebih sering nggak aja kayak riset gitu ya, tapi aku lebih sering ngelihat kayak di internet gimana sih cara nurunin badan dengan cepat. Kan macam-macam nih orang-orang kan ada yang dietnya, ada yang jenisnya diet keto, terus diet OCD yang paling terkenal kan OCD karena yang dia punya Deddy Corbuzier itu kan paling wow gitu kayak cepat kayak dia nurunin berat badan. Ternyata itu sebenarnya intinya puasa, puasanya tuh dalam artian dia nggak kayak cuman puasa yang stop makan ini, tapi dia punya jendela makan. Oh, jendela makan apa tuh? Artinya jendela makan tuh? Jendela makan tuh kita boleh makan apapun asalkan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Seandainya nih, puasa 16 jam nih. Nah, sisanya tuh di saat boleh buka, di saat waktu buka puasa, boleh makan di sana. Tapi setelah masuk ke masa puasanya, yang 16 boleh makan jam lagi ya. Tapi masih boleh minum air. Yang nggak puasa yang nggak minum air gitu. Itu kayak intermittent fasting gitu nggak sih? Sebenarnya itu sih dia namanya kan, tapi kan entah lebih terkenal dengan OCD gitu. OCD. Aku nganut yang metode itu sih. Yang OCD itu. Bukan intermittent fastingnya. Katanya sama tadi OCD sama intermittent fasting. Kayaknya terlalu menggembor-gemborkan itu deh. Makanya aku mending pakai. Terus gimana cara tahapnya? Aku kan punya GERD nih. Kalau GERD
nggak bisa nggak langsung 16 jam gitu puasa. Awalnya sih aku kayak nggak puasa gitu kan. Aku coba ngurangin gininya apa namanya pola makannya dari yang benar-benar sering gitu, misalnya kan 3 kali sehari gitu. Coba nih kayak 2 hari nih 2 kali sehari. 2 kali. Coba nih. Tapi di samping itu kurangi porsinya juga, setengah dari porsi makananku gitu. Ya nggak langsung stop itu set puasa gitu, nggak bisa. Aku kurangin dulu, potong jatah makan, potong porsi makannya. Mulai dari situ akhirnya mulai terbiasa badannya, baru masuk ke gini. Kemana? Ke intermittent fasting. Oh gitu dulu. Ya. Tapi kan Ki juga nge-gym. Apa nggak ngaruh Ki? Jadinya bebanmu Sebenarnya kalau yang kayak gitu ya. Tenagamu berkurang nggak gitu maksudnya? Awal-awalnya sih ngerasa kayak lemes kali. Cuman setelah terbiasa, maksudnya setelah makin sering dilakuin gitu kayak puasa nih yang intermittent fasting nih, kayak malah makin banyak energinya tuh. Oh maksudnya gitu ya? Karena entah sugesti dari otak sendiri atau emang lemaknya terbakar, itu deh yang apakah dia badan ini sedang membakar lemak, itu deh yang bikin gini tuh, apa namanya kayak makin banyak energi yang dikeluarkan badannya gitu. Jadinya makin sering makin terbiasa jadinya. Iya makin rutin, maksudnya lebih setiap hari kan aku coba ngurangin makanan gini. Tapi kuncinya tuh juga di makanannya sih menurutku. Kayak kalau kita makan cuma nasi sama sayur aja, kan itu nasi kan gula aja yang dibakar, lebih cepat lemasnya. Dulu aku ganti nasinya, bahkan aku awalnya nasi jagung. Ya awalnya nasi jagung dulu, baru beneran nasi jagung? Baru ke nasi merah. Akhirnya aku singkirin nasi dari dietnya. Oh, pakai kentang? Enggak. Aku hilangin karbohidrat. Oh, karbohidratnya sama sekali hilangin. Ya, aku hilangin. Jadi aku makannya pakai protein aja. Oh, kayak berarti ngitung kalori gitu nggak juga kayak orang-orang? Iya dong. Karena setiap harinya tuh ada batasan kalori yang harus kita hitung. Nah, aku hitungnya pakai apa namanya? Apa aja nama aplikasi? Pakai aplikasi Fat Secret. Oh, Fat Secret. Aplikasi Fat yang warna hijau-hijau itu. Yang warna hijau. Ada di Google Play apa di App Store tuh ada juga. Itu kan tergantung juga ya, maksudnya seberapa aja berat badanmu. Baru masukin dulu berat badannya, masukin tinggi badan, baru bisa dihitung sama si aplikasinya tuh. Bukan, ini Fat Secret ini untuk menghitung kalori makanan. Oh. Kalau untuk ngitung yang kebutuhan kalori kita, itu di internet cari aja TDEE kalkulator gitu. Oh, berarti Fat Secret ini cuma buat ngitung kalori makanan aja. Ya. Misalnya kayak berapa nih wortel 1 gram nih kayak gitu. Satu wortel 100 gram ini berapa sih kalorinya gitu. Apa aja sih kandungan yang ada dalamnya, proteinnya berapa, terus zat besinya berapa yang kayak gitu. Oh. Berarti ke kalkulator itu apa tadi namanya? TDEE kalkulator. Dulu hitung dulu berapa kalori harianmu. Ya, berapa kalori harian. Habis gitu baru hitung makananmu pakai Fat Secret gitu jadinya. Dalam waktu 2 bulan. 2 bulan aja? 2 bulan hampir ke 3 sih, 2,5. Turun dari 95 ke 73. Berapa ya? 20-an ya, 20 lebih. Apa enggak lemes tuh, Chat? Apa kayak enggak kayak brokoli itu yang gini badannya. Enggak sih, gimana ya, makin kuat no. Makin bagus performa. Wah, performa badannya. Tahu sih. Performa apa? Makin bagus performa gerakan badannya tuh loh. Jadi kayak makin lebih luas aja, Pin. Aslinya gitu no, Tapi akhirnya kan udah selesai tuh. Ya. Ki jaga nggak lagi makananmu? Kayak sekarang nih. Itu anggaplah tuh aku mulai 2022 apa 2022 kayaknya aku mulai. Waktu Covid ah? Enggak ya, Covid 2021 2022. Aku bisa jaga tuh sampai tahun kemarin sih 2024. Itu kejaga terus makananmu atau enggak? Enggak juga. Tapi badan nih bakal merespon sendiri kalau terlalu banyak makan tuh gemuk perutnya. Oh. Kayak ini badan kita ini udah tahu loh yang dulu kebiasaan yang dulu karena kita makannya sedikit. Dia merespon kayak ini udah terlalu banyak nih untuk hari ini gitu. Jadi otomatis dia kayak cukup makannya gitu. Berarti sebenarnya gampang nggak sih namanya tinggal. Kalau dibilang gampang tuh ya nggak repot juga sih, tapi
Lebih yang paling susah niatnya, Ben. Oh, berarti lawannya adalah diri sendiri, betul. Niatnya jadi masalah ya. Oke, berarti ketakutanmu karena itu dah ya, apa namanya, sakit ya. Nah, sekarang ke gymnya nih. Gimana cara latihan gymnya? Kayak minum susu nggak? Susu tuh terhitung nggak kalorimu? Iya, dulu saat lagi gencar-gencarnya diet nih, aku beli susu. Beli juga susu itu membantu untuk membentuk otot gitu loh, sama memenuhi kebutuhan kalori harian. Itu susunya nih, biar lebih nggak lemas lah. Soalnya aku pernah nge-gym juga. Sekarang pun masih nge-gym. Dan kita kan barengan ya. Di gym Majapahit lagi. Di gym Majapahit namanya tuh 10.000 plus sauna. Saunanya itu maksudnya nggak ada kipas. AC pun nggak ada. Ada nggak kipasnya? Ada kipasnya. Ada kipas. Tapi lebih kencang angin soundnya daripada angin kipas. Dan apa namanya? Itu alatnya tuh anggaplah 10 kilo dengan ekstra karat 2 kilo. Megang itu langsung bersentuhan sama karat tanpa kena ada lapisan catnya. Tapi dari situ yang bikin lebih menurunkan berat badan waktu itu. Gym Majapahit ini dah berjasa dia. Jadwal gymmu gimana? Kapan nih? Enggak, maksudnya yang gimana cara mengatur jadwalnya? Dari mana kita tahu? Dari mana Ki? Dulu galau-galan, Ben. Dulu aku pertamanya malah salah kalau menurut dia. Karena badan enggak dikasih istirahat. Kalau bisa seminggu latihan gitu. Dulu ngawur dulu. Tapi kayaknya kok badannya makin enggak bener gitu. Makin enggak bener dulu kita dapat ngerasain. Akhirnya aku mutusin seminggu tuh karena emang merasa kuat ya dan kerjaan juga mendukung saat itu. Karena kerjaannya duduk aja. Ya. Jadi aku bisa seminggu tuh 4 kali. Lumayan. 2 hari rest, 2 kali rest. Sabtu Minggu juga kehitung. Apa Senin sampai Jumat aja jadinya? 4 kali ya. Ya, Senin sampai Minggu itu dah ya? Enggak, Dan kalau misalnya Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis dong hari kalau 4 kali. Oh. Ya kan? Ya. Pokoknya ada di tengah-tengah libur lah pokoknya. Aku kira gini. Soalnya aku gini kan ada 7 hari tuh. Ya. Sabtu Minggu ini kadang nggak tak hitung loh. Jadi cuman Senin, Rabu, Jumat gitu. Oh, itu kan 3 jadinya. 3 jadinya. Kalau kalau aku di 4 tuh kan. Konsisten tuh 4, masa nggak ada bolong sehari. Kalau malah konsisten sih kalau aku ya waktu itu ya. Ya. 4 kali dalam seminggu tuh konsisten karena ada yang dikejar lu kayak mau ngambil apa dulu nih, kayak mau ngambil chest atau ngambil gini shoulder gitu. Sama leg. Tapi gimana caramu nemuin formula yang benar latihan gym? Nemuin formula. Kalau aku lama soalnya. Maksudnya aku juga ngawur-ngawuran dulu. Ya. Tiba-tiba full body aja, tiba-tiba chest aja nggak ada tak hitung tuh. Itu sekarang ini aku bagilah jadi 5 gerakan tuh. Leg 2 kali, shoulder, chest sama back. Itu pun seminggu kadang cuma 2 kali aja. Cuma tak putar-putar aja ini. Apa namanya? Kalau sekarang dan di minggu pertama 2 latihan nih, minggu selanjutnya baru sisanya 3 latihan kayak gitu. Enggak tak konsistenin. Kalau aku emang dari dulu kayak emang 4 tuh pasti dari dada dulu, terus ke back, terus ke ini dah bagian pundak sama ke kaki. Gitu aja terus berulang-ulang. Kan 4, apa lagi 1? Back. Kan 4 emang. Back. Kan setiap hari kan chest. Leg lagi 1. Ini apa namanya? Shoulder ya. Bahu. Di gym Majapahit itu. Gym Majapahit tentunya ya. Udah harganya murah, mantep kali, cuman ya ekstra karat gitu. Udah naik sekarang. Berapa jadi? 80.000. Aku pernah nyobain tuh. Kenapa nggak nyobain? Coba kayak nyobain tempat gym yang proper. Sebenarnya pengen sih, cuman dia tuh kayak bayarnya tuh langsung lebar gitu. Nggak bisa kredit, ada namanya Shopee Pay Later. Jangan, ya udah banyak soalnya pakai. Bisa kredit tuh. Sebenarnya keren juga sih kayak bayar langsung 3 juta misalnya kan ada aja yang harga segitu. Tapi dipakai setahun gitu. Ya menurutku kayak worth it sih. Worth it, Chan. Masalahnya soalnya kan aku udah pernah nyoba di gym Majapahit itu juga. Sekarang pun aku masih di. Pertama aku nge-gym di Gatsu itu boleh nggak? Kalau nggak sensor aja. Gatsu itu udah pertama-tamanya sepi, Chat. Tapi akhir-akhir apa namanya semakin belakangan banyak orang ya.
tiap jam pulang kerja tuh kayak pasar. Tuh kayak tim marketingnya nggak sembarangan nerima-nerima aja. Kayak nggak dibatasi jumlah orang yang masuk ya. Habis itu udah pernah nyobain tempat gym Majapahit sama ada gym di Dalung. Mana? Sama adikku ada pokoknya. Oh. Itu udah sama-sama mengkarat tuh. Megang itu langsung besi yang nggak ada lapisan catnya tuh loh. Nggak ada masalah sih, tapi nggak ada lapisan cat. Tapi kayaknya karena aku udah pernah nyobain yang bagus yang ya. bagus tuh loh. Apa nih Le? Dan kurus lagi pegangan. Iya sih. Kayak kalau nggak pakai apa-apa kayak pasti pegang kate apa namanya telur gulung. Sempol. Tapi nggak serapuh itu Ben. Besi tok. Habis itu aku dapet di yang di Canggu. Aduh tuh jauh kali tuh. Nah, terus aku ngerasa kecil juga di sana. Bule-bule aja isinya. Tinggi-tinggi kali. Habis itu ada bule yang pakai rantai. Ada orang bule nih, nge-gym dia pakai rantai gitu. Untuk apa rantai? Gak tahu aku, dapat dari mana pun aku nggak tahu. Kayak rantai-rantai penghalang tutup Indomaret loh. Oh iya, tapi besi kan? Besi, nggak tahu aku. Aku nggak sampai apa fungsinya pakai gitu loh? Nggak tahu. Biar keren aja. Iya kayak biar keren aja. Dia badannya gede terus ada rantai. Membantu angkatan juga enggak itu kayak harusnya kayak perhatiin sih. Itu kayak dia maling tuh di Indomaret. Salah satu apa namanya tutup ada salah satu rantai Indomaret diambil. Nah, habis itu akhirnya aku sekarang ada di fit apa namanya? Tempat gym biru lah. Oh, biru petir. Si biru. Biru petir. Yang di Dalung. Nah, enggak di Gatsu juga. Oh. Kan kita dapat juga survei gym. Itu biru juga warnanya kan? Enggak, itu biru. Iya, biru tua. Biru tua tuh. Yang ada sauna. Itu baru include the real sauna tuh. Luas kayak itu. Lagi viral sekarang karena ramai banget. Ramai sekali. Tapi di tempat tempat gymku yang sekarang nih tergantung apa namanya. Emang lagi banyak orang peminat gym nih. Jadi pintar-pintaran nyari waktu. Apalagi aku kerjanya fleksibel kan. Iya, lebih enak gitu. Terus nggak ada saran. Sebenarnya asik ya kalau misalnya kerja masuk akal juga yang kayak bilang tuh kayak di tempat gym yang kayak gitu. Karena apa? Karena dia bisa 24 jam tuh. Yang mana? Yang lebih elit lah. Yang di aku nggak, yang sekarang nggak 24 jam. Nggak bisa. Tapi yang biru petir bisa 24 jam. Itu udah nggak bisa. Oh nggak bisa. Itu ya? dah aku tempat. Soalnya kayak jadwal kerjaku nih sampai di rumah tuh capek banget rasanya. Tapi kalau istirahat sedikit 30 menit harusnya bisa. Sejam dikasih istirahat bisa harusnya. Itu aja sih. Biar kayaknya menarik juga sih. Menarik juga. Menarik juga. Ya udahlah dah. Panjang juga. Kalau gitu makasih udah datang chat dan udah ngobrol. Oh, sama-sama. Sampai jumpa di apa nih episode selanjutnya? Enggak lah, aku ganti kayak Pudon mau tak undang di sini. Apa gini yang harus ditanyakan dari dia? Umur.